Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin saat saya sharing yang dihadiri oleh para pengusaha muslim di kota saya, tempat saya tinggal ya, di Purworejo, Jawa Tengah. Itu ada satu keluhan, satu pertanyaan, satu curhat yang disampaikan oleh pedagang di Pasar Baletono, Purworejo. Beliau ini sudah senior ya, sudah lebih dari 20 tahun berdagang di Pasar Baletono. Nah, keluhan beliau adalah bahwa menurut beliau daya beli masyarakat saat ini mengalami penurunan. Ini saya ingin melihat dari sudut lain teman-teman bahwa karena ini adalah di kelas investasi, saya ingin sampaikan bahwa justru ini ada peluang dan tantangan. Ada masalah bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan. Peluangnya adalah bahwa bisnis dengan akad jual beli cicilan tempo tentu saja sesuai syariah ya, tidak ada denda keterlambatan, tidak ada sita, tidak ada penalti, dan tanpa akad batil itu bisa menjadi solusi. Nah, ketika kita masuk di bisnis ini, saya sendiri masuk di dalamnya memang untuk produk-produk yang masih terbatas ya, ada HP, laptop, motor, dan beberapa alat elektronik lainnya. Itu saya tidak mengalami masalah dalam hal ini. Mengapa? Karena masalah daya beli masyarakat yang mengalami penurunan, mereka kan tetap mendapat income. Apalagi kalau mereka adalah para pegawai. Income-nya mereka tetap ya dari tahun ke tahun. Mungkin nilai mata uangnya karena inflasi, tetapi mereka dapat income setiap bulan. Jadi solusinya memang salah satu yang saya munculkan adalah akad transaksi jual beli dengan cicilan atau tempo itu menjadi solusi. Itu satu sisi ya, potensi ya teman-teman semua, tapi ada tantangannya. Tantangannya adalah sejauh mana para investor, para pedagang, para pebisnis itu dia melakukan seleksi terhadap calon pelanggan yang masuk. Karena tentu sebagai sebuah akad transaksi tijaratan yang bersifat bisnis, kimah atau nilai yang ingin diraih kan kimah madiyah ya, keuntungan, profit gitu ya kalau dalam bahasa akuntansinya itu. Teman-teman yang masuk di bisnis dengan skema akad cicilan dengan tempo itu memang punya tantangan untuk menyeleksi calon pelanggan. Nah, alhamdulillah saya memulai bisnis ini sejak tahun 2020 silam ya, 5 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu. Berjalan sampai hari ini, alhamdulillah dengan jam terbang yang saya miliki itu punya skill yang cukup untuk bisa melakukan seleksi terhadap pelanggan, bahkan online sekalipun. Ada beberapa tools yang bisa dipakai. Tools ini sebenarnya sangat mudah untuk diketahui, tapi memang sifatnya spesifik dia. Bukan bukan BI Checking, bukan, tapi ada yang lain. Yang ini sebenarnya teman-teman bisa juga mengetahuinya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman dari sisi kita memandang dari sisi bisnis, investasi, peluang terhadap daya beli masyarakat dengan memunculkan sebuah solusi yakni jual beli yang sifatnya tempo tertunda itu adalah peluang besar. Dan alhamdulillah per hari ini itu saya terinspirasi dari kelas CFO kemarin ya. Saya belajar di Jakarta dengan Coach Yusak. Itu ada sedikit perubahan strategi. Saya masuk di HP second. Jadi marketnya itu bisa menjangkau lebih luas dan margin profitnya yang saya dapatkan juga lebih besar. Ya, dan bagi para karyawan, walaupun margin profitnya saya besar, tetapi karena bilangan pembaginya, jumlah bulan angsurannya itu panjang, itu terlihat kecil. Nah, saya mengambil peluang itu dan alhamdulillah kemarin itu di bulan lalu, di bulan Ramadan itu, profit itu bisa sampai sekitar 70 jutaan, 70 sampai 80 juta. Nah, targetnya bulan ini adalah 100 juta lebih ya. Nah, tentu karena ini bisnisnya cicilan harus berhati-hati di cash flow. Tapi semua itu bisa ada karena sebuah bisnis itu bisa dipelajari. Nah, mungkin itu insight investor pada kesempatan hari ini. Nanti saya akan tetap sharing di kelas ini setiap ada mungkin hal-hal menarik yang bisa saya sampaikan.